Oke teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini. Dan kali ini ada satu lagi kisah yang akan aku bagikan khusus untuk kalian semua di hari ini. Dan ini merupakan kisah yang dialami oleh Dani. Pada waktu itu Dani masih duduk di sekolah bangku SMP kelas 2 ya. Tepatnya pada tahun 2002. Nah, Dani ini bersekolah di salah satu sekolah di kota Semarang ya, dimana bangunannya itu bangunan bekas Belanda. Jadi masih bernuansa Belanda. Sekolahannya tuh sangat megah. Jadi di situ ada SD, ada juga SMP di situ. Nah, pada waktu itu tahun 2002, kelas 2 SMP ya, di hari Selasa, itu ada jadwal ekstrakurikuler karate. Seperti biasa, Dani juga ikut karate di situ. Nah, Dani diantar oleh kakak perempuannya menuju ke sekolahan. Harusnya tuh jam karatenya itu jam 4 sore, tapi Dani diantar kakaknya jam 3 sore karena kakaknya ada urusan ya. Jadi dia diantar lebih awal. Nah, sampai di sekolahan, tentu saja sekolahnya masih sangat sepi banget ya. Biasanya di sana tuh ada Pak Bon, tapi kebetulan hari ini Pak Bonnya nggak hadir, nggak ada di situ. Nah, setelah itu Dani masuk ke dalam sekolahan. Nah, tempat berlangsungnya ekstrakurikuler karate ini ada di sebuah lapangan, dan lapangan ini ada di dalam sekolahan. Jadi lapangan ini diapit sama SD dan juga SMP. Nah, karena di sana itu Dani sendirian sambil nunggu temannya, nggak ada yang datang. Dan anak-anak tahun 2002 itu kan juga jarang banget ya yang pegang HP, nggak kayak sekarang. Jadinya si Dani itu akhirnya latihan sendiri. Nah, si latihan sendiri ini karena bulan depannya itu akan ada kejuaraan kenaikan sabuk yang ada di Gor Trilo Bajuang ya, itu salah satu gelanggang olahraga di kota Semarang. Nah, ketika Dani itu menghafalkan berbagai jurus ya, nggak sengaja dia itu posisinya menoleh dan berhadapan di atau menghadap ke ruangan atau pintu kelas 6 SD. Nah, karena ini adalah bangunan Belanda, otomatis pintunya itu sangat besar. Pintunya sangat besar dan di ujung pintunya itu ada kaca. Nah, ada kaca, otomatis bisa menembus ke dalam ruangan. Tapi karena pintunya ini setinggi 2 meter lebih, otomatis kan nggak bisa lihat ruangan itu. Nah, nggak sengaja ketika Dani menoleh ke ruangan itu, ke pintu kelas 6 itu di sudut kiri pintu, jendela pintunya yang atas itu, di sudut kiri itu terlempar seperti kayak boneka menuju ke sudut kanan. Jadi seperti ada yang melempar dari dalam. Bentuknya sih pada waktu itu seperti boneka. Warnanya hitam dan putih. Nah, warna hitam ini sebenarnya kayak sejenis rambut, dan warna putihnya itu sejenis kayak muka. Jadi kayak kepala boneka gitu dilempar. Pada waktu itu Dani mikirnya, oh ini ada teman yang jahil ini pasti nih. Pasti ada teman yang jahil. Nah, karena Dani pada waktu itu juga merinding, terus akhirnya Dani terpaku di situ. Posisi dia juga masih melangkah, masih memakai jurus karate seperti itu, tapi dia terpaku di situ. Terus kebetulan dia berjalan agak mundur, dia melihat sekelilingnya, kira-kira ada temannya yang jahil apa tidak gitu. Terus akhirnya dia terpaku melihat pintu kelas 6 itu terus. Ditunggu agak lama, ternyata pintu itu nggak ada yang buka-buka. Kan si Dani kan kepikiran kalau ada temannya yang jahil di dalam kelas itu. Nah, tapi ternyata pintu itu nggak kebuka. Hingga akhirnya ada temannya yang lain mulai datang, 1, 2, terus akhirnya mereka bercengkrama di situ. Tapi si Dani tidak berani mengungkit masalah di pintu kelas 6 tadi. Si Dani masih agak merinding. Terus akhirnya ekstrakurikuler karate pun berlangsung hingga sampai pukul 6 sore. Namun lucunya, ketika Dani menuduh ada salah satu teman yang sedang usil kepadanya bermain-main dengan boneka di dalam kelas 6 itu, ternyata tidak ada. Ternyata dugaannya itu salah. Karena semua teman-temannya yang ikut ekstrakurikuler berjumlah 20 orang itu ada semua. Dan otomatis Dani juga hafal semua teman-temannya di situ. Nah,
Pada waktu jam 6 itu sudah selesai karate semua. Beberapa teman-temannya itu kan ada yang istirahat ya di teras kelas 6. Di teras kelas 6 itu kan ada kayak tangga. Terus teman-temannya itu ada yang duduk di situ ya sambil minum, ada yang sambil makan, ada yang sambil nunggu keluarganya yang lain menjemput. Nah, karena si Dani ini merasa ada teman-temannya di situ di teras kelas 6 yang tadi ada boneka yang terlempar itu, si Dani akhirnya memberanikan diri untuk mendekati pintu kelas 6 itu. Terus dia memberanikan diri juga ingin meraih handle pintu yang ada di kelas 6 itu, mencoba untuk membuka pintu itu. Namun ternyata setelah dibuka, pintunya terkunci. Dan dia semakin merinding pada waktu itu, kepikiran yang enggak lah, aneh-aneh pada waktu itu. Kok bisa-bisanya kalau pintu terkunci, di dalam gak ada orang, kok ada boneka yang kayak dilempar itu dari mana? Dia sempat kepikiran kayak gitu. Terus satu demi satu teman-temannya pulang karena dijemput oleh keluarganya. Dan kebetulan kakak perempuan Dani belum jemput. Jadi Dani di situ hanya tinggal dengan 2 orang temannya, alias mereka bertiga di situ. Suasana semakin mencekam karena menjelang maghrib. Terus akhirnya temannya mengajak untuk keluar, alias di tempat parkiran aja yang dekat jalan raya, otomatis rame. Akhirnya si Dani pun juga mengiyakan karena memang kondisi di lapangan itu, alias di tengah sekolahan itu, di dalam sekolahan itu memang suasananya sudah agak beda. Sesampainya di parkiran, si Dani itu sebenarnya mau cerita sama temannya, tapi nggak jadi karena dia masih berada di lingkup sekolahan dan dia merasa masih ada yang membuntuti pada waktu itu. Jadi suasananya tuh masih kayak mencekam gitu. Jadi dia tuh kerasa kayak ada orang di sekeliling dia di luar teman-temannya. Akhirnya kakak perempuannya datang dan akhirnya dijemput. Nah, keesokan paginya ketika Dani istirahat pertama itu kan nggak sengaja dia lewat di ruangan kelas 6 itu. Nah, di situ memang masih ada kegiatan belajar mengajar. Ketika Dani melewati kelas 6 itu nggak ada hal apapun. Jadi suasananya tuh beda banget seperti waktu sore hari itu. Di situ ada guru yang sedang ngajar dan ada beberapa adik-adik kelas 6 yang sedang fokus untuk mendengarkan gurunya mengajar. Jadi nggak ada apa-apa. Terus akhirnya sesampainya pulang sekolah sekitar pukul 2 siang, si Dani mencoba untuk berjalan-jalan lagi di kelas 6 itu. Nah, terus setelah berjalan, kebetulan kan ruangannya ditutup, pintunya juga ditutup. Ketika Dani melewati teras kelas 6 itu memang agak beda suasananya. Gak tahu antara perasaan Dani aja atau memang suasana di situ agak beda. Nah, setelah kelas 6 itu ada kelas 5. Setelah kelas 5 itu ada ruang guru. Nah, kebetulan di situ ada Pak Puji. Nah, Pak Puji ini adalah merupakan guru SD yang paling ramah sekali karena dia selalu menyapa murid-muridnya, entah murid SD, murid SMP, itu selalu disapa. Bahkan saking ramahnya tuh loh, sampai anak-anak SMP yang tidak beliau ajar itu sampai hafal beliau. Terus akhirnya si Dani ini mulai menegur sapa, mulai salim seperti biasa. Nah, terus habis itu Pak Puji mengajaknya untuk masuk ke dalam, duduk di meja kerjanya Pak Puji itu sambil bercengkrama seperti biasa. Terus akhirnya si Dani mulai bercerita. Akhirnya Dani memberanikan diri untuk bercerita tentang hal yang alaminya kemarin pada waktu ekstrakurikuler karate. Nah, setelah Dani bercerita panjang dan lebar, ternyata Pak Puji sama sekali tidak menanggapi sepatah kata pun. Tapi Pak Puji langsung mengajak si Dani untuk masuk ke ruang kelas 6. Begitu dibuka pintu kelas 6, memang auranya beda banget yang Dani rasain. Nah, terus Pak Puji menunjukkan, apa ini yang kamu lihat? Nah, kebetulan di kelas 6 ini, di salah satu sudutnya itu ada sebuah meja, dan di mana meja itu tuh penuh akan boneka-boneka. Tapi si Dani pada waktu itu menjawab, bukan ini Pak. Karena boneka-boneka yang Pak Puji tunjukin ini adalah boneka-boneka yang kerlap-kerlip dengan bermacam-macam warna.
Tapi sedangkan boneka yang Dani lihat itu warnanya hanya dua, yaitu hitam dan juga putih. Dan hitamnya tuh hitam seperti rambut dan putihnya tuh seperti muka. Jadi ini tuh seperti kayak potongan boneka, potongan kepala boneka yang dilempar. Nah, si Dani bercerita seperti itu kepada Pak Puji. Terus akhirnya Pak Puji tidak menjawab juga. Terus akhirnya beliau membuka pintu lemari yang begitu sangat besar, dan pintu lemari ini ada di ruangan kelas 6. Isinya kan ada rapot, ada beberapa tugas-tugas guru ya di situ, dan di situ juga ada boneka. Terus Pak Puji menunjukkan, apa ini yang kamu lihat? Nah, terus akhirnya si Dani menjawab, bukan Pak, bukan itu. Kalau ini masih ada warnanya, tapi kalau boneka yang aku lihat kemarin tuh sama sekali warnanya cuma hitam dan putih. Nah, terus setelah itu Pak Puji menutup pintu lemari. Terus akhirnya mengajak Dani untuk kembali ke meja kerjanya di ruang guru. Nah, setelah sampai di ruang guru, Pak Puji bercerita kalau dulunya sekolahan ini adalah bekas rumah sakit di zaman Belanda. Kalau yang namanya rumah sakit pasti banyak yang sakit dan ada juga yang meninggal. Nah, terus banyak juga anak-anak yang pada waktu itu yang sakit di situ dan sempat meninggal pada waktu zaman Belanda. Akhirnya Pak Puji menceritakan semuanya secara detail. Terus akhirnya si Dani mulai mengambil makna yang dia lihat ketika ekstrakurikuler karate kemarin. Terus keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis, itu pada waktu eskul basket ya, di lapangan yang satunya, karena itu ada lapangan banyak ya, ada lapangan sepak bola, ada lapangan basket yang atas, ada lapangan yang tengah yang dipakai karate tadi, dan juga ada lapangan basket yang di pusatnya SMP. Nah, kebetulan si Dani juga mengikuti eskul basket. Nah, di eskul itu juga ada insiden di mana temannya yang bernama Mayang pada waktu itu sempat kesurupan. Jadi sempat mengganggu jalannya eskul basket pada waktu itu. Akhirnya si Mayang dibawa ke UKS, di sana ditenangkan karena dia terus-terusan teriak-teriak gitu. Setelah Mayang sadar, ditanyai oleh guru olahraga dan beberapa teman, salah satunya ada Dani di situ juga. Akhirnya kita mendengarkan jawaban dari si Mayang. Kata si Mayang sih, ketika Mayang main basket di situ, dia tuh didesak-desak sama banyak orang. Jadi lapangan basket itu penuh sekali akan banyak orang. Saking penuhnya, jadi kayak seakan-akan berdesak-desakan gitu. Dan anehnya, orang-orang yang berdesak-desakan itu atau orang yang banyak itu semuanya penampilannya seperti zaman-zaman Belanda. Penampilannya sangat jadul banget. Bahkan Mayang pun juga nggak kenal itu siapa, karena penampilannya jadul semua. Nggak mungkin kalau anak tahun 2002 berpakaian jadul pas posisi di ekstrakurikuler basket, nggak mungkin. Akhirnya setelah itu baru teman-teman paham kalau Mayang ini memang diberi penglihatan saat sore itu. Dan kesoknya lagi di hari Jumat itu ada satu teman lagi bernama Irfan, itu juga mengalami satu hal insiden ya. Dia seperti kesurupan juga ketika dia berada di parkiran motor. Itu dia seperti ditindih oleh orang, padahal dia posisinya berjalan, tapi dia ditindih sebuah makhluk yang sangat besar banget. Tapi dia tidak bisa mendongak ke atas, dia nggak bisa lihat ke atas karena posisinya pada waktu itu makhluknya sangat besar banget, sehingga si Irfan ini nggak sempat lihat atas, bahkan nggak bisa lihat atas. Bahkan si Irfan tuh sampai jatuh bersimpuh gitu. Terus ada temannya yang nolong pun narik badannya Irfan tuh sangat berat banget pada waktu itu. Nah, si Irfan lihat pandangan ke depan itu, jalan yang harusnya pendek hanya beberapa meter tiba-tiba berubah menjadi panjang sekali dan jauh. Nah, dan insiden terus akhirnya Irfan mulai bisa berdiri.
Setelah dia mendongak ke atas, makhluk itu hilang. Dan kisah-kisah ini sampai sekarang masih membekas di beberapa ingatan teman-teman SMP pada waktu itu. Bahkan terutama masih sangat membekas kepada para pelaku yang benar-benar mengalaminya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari saya. Dan jika Anda suka, tolong subscribe ya, share, like, dan juga komen. Mungkin dari kalian ada yang mengalami hal yang serupa. Dan kita akan ketemu lagi di cerita yang akan datang. Terima kasih telah mendengar.